Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Dan mari kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini sesuai dengan pembacaan Alkitab kita, yaitu di dalam kitab Matius pasalnya yang kelima. Matius pasal 5 kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Sekali lagi Matius 5 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul kebahagiaan sejati. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama, tentunya dengan menggunakan O, I, dan A, yaitu observasi, interpretasi, dan juga aplikasi. Bapak Ibu, kita akan mengobservasi bersama terlebih dahulu ayat ini. Ya, kita akan melihat siapa saja tokoh yang terlibat di dalam peristiwa di dalam perikop ini. Ya, tentu saja kita dapat menemukan di sini ada Tuhan Yesus, kemudian ada murid-muridnya dan juga ada orang banyak yang dituliskan dalam ayat yang pertama. Nah, apa peristiwa yang sebenarnya terjadi di dalam perikop ini? Kita bisa melihat di mana dituliskan Tuhan Yesus berbicara dan mengajar murid-muridnya beserta dengan orang banyak yang juga hadir di situ pada waktu tersebut. Nah, dan di mana peristiwa ini terjadi? Dituliskan bahwa Tuhan Yesus mengajar ini terjadi di atas sebuah bukit. Oleh sebab itu ada juga orang-orang yang menyebutkan bahwa ucapan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus dalam pasal 5 ini adalah juga khotbah di atas bukit. Ya, karena Tuhan Yesus pada saat itu menyampaikan khotbahnya atau mengajar di atas sebuah bukit. Oleh sebab itu disebut khotbah di bukit. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari pengajaran Tuhan Yesus ini, ketika Tuhan Yesus berbicara, mengajar murid-muridnya dan juga orang banyak di situ, tentunya ada pelajaran-pelajaran yang sangat memberkati yang juga dapat kita terima dari pengajaran Tuhan Yesus tersebut. Oleh sebab itu dalam bagian interpretasi, pelajaran apa yang dapat kita temukan dalam pengajaran Tuhan Yesus ini? Ya, kita bisa melihat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit ini, Tuhan Yesus berbicara tentang kebahagiaan dalam hidup. Tadi kita membaca dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, Tuhan Yesus dikatakan naik ke atas bukit, dia duduk dan kemudian dia berbicara, mengajar orang banyak dan juga murid-murid yang ada di situ. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit ini, Tuhan Yesus berbicara tentang kebahagiaan, ya, tentang seseorang yang hidupnya berbahagia itu adalah orang-orang yang seperti apa. Dan di sini kita dapat melihat memang tadi dalam ayat pokok kita hanya membaca ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan di situ menjelaskan bagaimana ketika Tuhan Yesus duduk di atas bukit kemudian dia mengajar, ada pengajaran Tuhan Yesus yang sangat banyak dan itu bisa kita lihat di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12, dan semua pengajaran Tuhan Yesus tersebut, isi khotbah Tuhan Yesus tersebut, kalimat awalnya selalu berisikan kalimat atau kata berbahagialah. Ya, berbahagialah, bersukacitalah, dan inilah isi inti utama dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, yaitu tentang berbahagia, tentang kebahagiaan, tentang orang yang hidupnya bahagia itu dia orang yang seperti apa sesungguhnya. Dan di sini Bapak Ibu dapat melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus begitu memaparkan dengan jelas, ya, orang-orang yang seperti apakah yang mengalami kebahagiaan dalam kehidupannya. Nah, kita bisa melihat dalam pengajaran Tuhan Yesus juga di sini bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang miskin, orang yang berduka cita, yang dianiaya, yang dicela, yang difitnah, bahkan yang lapar dan haus, mereka inilah orang-orang yang disebut berbahagia dalam hidupnya. Tentu ini sangat berbeda dengan apa yang berlaku di dalam dunia saat ini yang kita tempati. Bagi dunia justru orang-orang yang demikianlah, orang-orang yang saya sebutkan tadi contohnya adalah mereka yang justru hidupnya buruk atau hidupnya susah, hidupnya tidak bahagia. Itu menurut pandangan dunia.
Tetapi disinilah kita melihat ada pelajaran yang luar biasa dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap kita umat-umatnya. Sumber kebahagiaan yang sejati itu hanyalah berasal daripada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu pun mengerti akan hal ini. Dunia mungkin menawarkan kebahagiaan, memang banyak yang ditawarkan oleh dunia dan berbagai macam bentuk juga ya untuk memberikan iming-iming kepada manusia untuk bisa merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya itu sifatnya sementara, ya sangat terbatas dan bisa cepat habis. Nah, oleh sebab itu kebahagiaan yang sejati yang berasal daripada sorga yang Tuhan Yesus berikan, ya tentunya ini adalah sesuatu yang paling besar, yang paling penting, yang paling utama yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Dan kebahagiaan sejati yang berasal daripada sorga yang Tuhan Yesus berikan ini tidak dapat diukur dari seberapa banyak harta, seberapa tinggi kuasa, seberapa besar jabatan yang dikumpulkan atau yang dimiliki oleh manusia di dalam dunia ini. Nah, dari renungan firman Tuhan kita hari ini kita diajarkan bahwa kebahagiaan yang sejati yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus sudah sampaikan, itu bukan masalah fisik, bukan masalah materi duniawi saja Bapak Ibu. Melainkan kebahagiaan sejati itu diraih berdasarkan seberapa tulus, ya seberapa setia, seberapa sungguh-sungguhnya kita memberi diri serta mengorbankan diri kita untuk mengikut Tuhan Yesus, mengiring Tuhan Yesus, melayani Dia di dalam kehidupan kita. Coba kita perhatikan kembali apa ajaran Tuhan Yesus dalam Matius 5, khususnya ayat 3 sampai ayat yang ke-12 ini. Di sana dikatakan yang miskin di hadapan Allah, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang dianiaya oleh sebab kebenaran, yang difitnah karena Yesus. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang seperti inilah yang berbahagia, yang hidupnya disebut bahagia karena mereka memberi diri mereka untuk hidup setia di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Nah, walaupun sekali lagi bagi dunia orang-orang yang demikian bisa disebut orang-orang yang justru susah hidupnya, tapi tidak kata Tuhan. Justru orang-orang yang seperti inilah yang mungkin terlihatnya hidupnya sengsara, hidupnya sukar, tapi justru mereka lah yang akan mengalami kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Jadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa ketika kita memberi diri kita untuk mengikuti ajaran Tuhan Yesus, mengiring Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tulus dan setia mengiring Dia, hidup dalam kebenarannya, disitulah kebahagiaan sejati akan kita rasakan. Kita akan tetap dapat berbahagia sekalipun kita tidak berdaya, sekalipun kita dalam keadaan duka cita, mengalami pergumulan, bahkan diperlakukan tidak adil ya setelah kita melakukan hal yang benar sekalipun. Disitulah justru kita akan merasakan kebahagiaan sejati daripada Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah yang langsung akan memberkati kita, yang memberikan kebahagiaan sejati bagi setiap kehidupan kita. Tentunya ini menjadi satu kabar sukacita bagi kita semua Bapak Ibu, ketika kita sudah mendengar pengajaran Tuhan Yesus bahwa ada kebahagiaan sejati bagi kita semua. Dan selanjutnya aplikasinya apa Bapak Ibu? Sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus ini, maka apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat mengalami kebahagiaan yang sejati daripada Tuhan? Yang pertama, kita harus melayani Tuhan tentunya. Memberi diri untuk terlibat dalam setiap pelayanan bagi Tuhan, baik pelayanan yang ada di dalam gereja, pelayanan di persekutuan atau di grow kita masing-masing, terlibat ya membantu mengurus kegiatan-kegiatan gereja atau kegiatan-kegiatan yang lain. Dan kemudian yang kedua Bapak Ibu, tentunya kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, baik dalam perbuatan, baik dalam perkataan, dalam perasaan kita sekalipun, dalam pikiran kita, atau dalam hal-hal yang kita rencanakan, bahkan seluruh bidang, seluruh aspek dalam kehidupan kita, kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Maka kita akan melihat kebahagiaan sejati itu akan tersedia bagi setiap kehidupan kita saat kita memberi diri kita untuk sungguh-sungguh mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, mengikuti ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan
kebaikan Tuhan, ya, menyampaikan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan juga ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat firman Tuhan yang kami dapat nikmati bersama-sama pada hari ini. Mengajarkan kami bahwa sesungguhnya kebahagiaan sejati tersedia bagi setiap orang-orang yang mau setia mengiring Tuhan, mau setia melayani Tuhan, memberi diri untuk benar-benar mengikut Tuhan Yesus. Dan kami percaya kebahagiaan sejati itu pun akan menjadi bagian setiap kami. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta akan Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Keluarga GPD El Shaddai Magelang hidup, tetapi bukan lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan hidup yang kami hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kami dan menyerahkan dirinya untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami aminkan firman-Mu dan kami terima dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.